Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran marketing. Kebetulan kita akan membahas tentang materi segmenting. Nah, apa itu segmenting? Segmenting adalah pembagian kelompok konsumen atau pembeli pada suatu bisnis yang memiliki kebutuhan, karakteristik, serta perilaku berbeda atau heterogen di dalam suatu pasar tertentu. Kemudian kita akan jadikan pasar itu menjadi homogen yang nantinya akan menjadi sasaran pasar dengan strategi tersendiri. Nah, dasar dari segmentasi itu ada 4 hal. Yang pertama adalah segmentasi geografi, yang kedua segmentasi demografi, yang ketiga segmentasi psikografi, dan yang keempat adalah segmentasi tingkah laku. Oke, kita akan bahas satu persatu tentang segmentasi pasar. Yang pertama adalah segmentasi geografi. Apa itu segmentasi geografi? Segmentasi geografi adalah segmentasi pasar berdasarkan lokasi di mana pembeli berdomisili atau tinggal. Misal, wilayah yang dimaksud di dalam hal ini adalah meliputi wilayah satu negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, atau wilayah lain yang lebih sempit daripada itu. Kemudian, perusahaan dapat menentukan kira-kira mau mengambil segmen yang mana. Apakah dalam satu negara atau satu segmen aja, beberapa wilayah, atau semua wilayah. Kemudian yang kedua adalah segmentasi demografi. Apa itu segmentasi demografi? Segmentasi demografi adalah membagi pasar berdasarkan pada variabel umur, kemudian jenis kelamin, tingkat pendapatan, pekerjaan, tingkat pendidikan, kemudian agama, ras, atau suku bangsa. Nah, segmentasi ini biasanya banyak diterapkan karena variabelnya itu sangat berbeda, sehingga sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Contoh, misal segmentasi pasar berdasarkan umur, jelas sekali. Misal kita mau memproduksi pakaian untuk siapa? Apakah untuk anak-anak, remaja, atau dewasa? Oke, kemudian contoh yang lain, misalnya konsumen dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Kita tahu sendiri kalau untuk pakaian, antara pakaian laki-laki dengan pakaian perempuan itu pasti berbeda. Oke, kemudian yang ketiga adalah segmentasi psikografi. Yang dimaksud dengan segmentasi psikografi adalah segmentasi pasar yang membagi pasar konsumen menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan pada karakteristik sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Contohnya apa? Contohnya para pegawai atau karyawan kantor yang masih single dan hidup di perkotaan, biasanya mereka membutuhkan atau menjalani hidup ini dengan simple dan praktis. Misal mereka lebih memilih untuk tinggal di apartemen. Kemudian untuk transportasi mereka lebih suka naik kereta misalnya. Atau mereka memilih untuk makan makanan dan minuman yang serba instan. Itu contohnya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah segmentasi tingkah laku. Segmentasi tingkah laku akan membagi konsumen berdasarkan pengetahuan, kemudian sikap, serta reaksi mereka terhadap suatu produk. Nah, variabel apa yang dijadikan dasar untuk segmentasi tingkah laku? Biasanya lebih kepada pengetahuan dari konsumen itu ya. Jadi mereka bisa memilih barang atau jasa itu sesuai dengan pengetahuan mereka. Semakin baik pengetahuan seseorang tentang barang atau jasa, maka akan semakin baik juga kualitas barang yang dia pilih. Nah, segmentasi ini biasanya relatif paling baik dalam
segmentasi pasar atau dalam membedakan pasar. Oke. Kemudian segmentasi pasar itu mempunyai beberapa kriteria. Yang pertama, terukur atau measurable. Apa artinya? Artinya segmentasi pasar itu dapat diukur seberapa luasnya, jangkauannya, atau seberapa banyak konsumen yang menjadi targetnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, terjangkau. Artinya segmentasi itu dapat dijangkau oleh perusahaan. Jangan sampai perusahaan dengan skala kecil menjangkau segmen pasar yang terlalu jauh. Misalnya penjualan hingga ke luar negeri padahal modalnya kecil. Itu kemungkinan tidak akan tercapai. Kemudian yang ketiga adalah cakupannya itu cukup luas atau substansial, menyangkut berbagai macam aspek atau lapisan konsumen. Kemudian yang terakhir itu dapat dilaksanakan atau actionable. Artinya buat apa kita membuat segmentasi pasar kalau hal itu tidak dapat dilaksanakan? Artinya akan sia-sia. Makanya kita butuhkan 4 kriteria tersebut. Nah, untuk materi segmentasi Ibu rasa cukup sekian, cukup sampai di sini. Untuk materi yang akan datang kita akan belajar tentang targeting atau target pasar setelah kita menentukan segmen pasar yang kita pilih. Nah, demikian untuk pelajaran kali ini. Ibu cukupkan sekian, Ibu tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.